Alhamdulillah, alhamdulillah, dengan rahmat Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, di majelis-majelis yang mulia berkumpulan insyaallah, kumpulan ini bisa menambahkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, berkumpulan bisa menambahkan ketaatan kita kepada Allah, berkumpulan bisa menambahkan kepatuhan kita kepada Allah, berkumpulan yang bisa melepaskan dan menghapus dunia, harta, pangkat, jabatan, tahta, dan kekuasaan dari hati-hati kita. Di mana banyak daripada hati-hati kita masih condong pada urusan-urusan dunia, urusan-urusan ketenaran, urusan-urusan kemasyhuran. Banyak daripada hati-hati kita tertipu dengan kejayaan-kejayaan orang, tertipu dengan kemakmuran-kemakmuran yang dimiliki oleh orang lain, sehingga kita menginginkan orang-orang. Jika kita melihat ada orang yang lebih, Allah berikan anugerah yang lebih, Allah berikan rezeki yang lebih, dan kita tertipu dengan kejayaan harta. Dan lihat orang banyak harta, orang rumahnya bagus, dia tertipu. Kapan saya bisa, kapan saya bisa seperti itu? Kapan berangan-angan? Kapan tertipu dengan kejayaan orang lain? Jangan pernah tertipu dengan kejayaan dan kemakmuran orang lain sebelum kau tahu bagaimana keadaan orang lain juga di akhirat. Apakah dia selamat atau dia tidak selamat di akhirat? Apakah kau bisa menjamin? Apakah kau tahu bagaimana keadaan kelak di akhirat? Maka jika kau tidak tahu, maka jangan kau tertipu dengan keadaan orang-orang yang kelak di akhirat. Engkau tidak tahu apakah dia aman, apakah dia akan selamat dari azab siksa Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah tertipu dengan kejayaan dan kemakmuran yang dimiliki oleh orang-orang lain. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduk di majelis-majelis seperti malam hari ini, yang dimana dikatakan bahwasanya ketika engkau duduk dengan orang-orang yang dimana dengan duduk dengan orang-orang yang beriman, kau duduk dengan sesama orang-orang yang beriman, yang dimana persahabatan, tempat dudukmu, tempat bergaulmu, tempat berkumpulanmu itu kelak di akhirat sesama sahabat dalam beriman kepada Allah, sesama sahabat dalam menuntut ilmu, sesama sahabat dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kelak di akhirat itu kata Rasulullah bisa saling memberikan syafaat. Andaikan kelak di akhirat ada satu orang yang mau dimasukkan ke neraka atau dia telah dimasukkan ke dalam neraka, diazab dan disiksa, tiba-tiba datang satu teman yang berkata, ya Allah, ya Allah, orang ini dulu pernah sama-sama dia sholat bareng sama aku, dia sholat satu soft dengan aku, dulu dia pernah sama-sama berpuasa dengan aku, buka puasanya bareng bersama aku. Karena berteman dengan orang soleh, berteman dengan orang yang beriman kepada Allah, maka itu bisa menjadi syafaat. Walaupun kata Rasulullah dia telah disiksa sampai di betisnya, ada yang disiksa sampai betis, ada yang disiksa sampai perut, semua telah disiksa. Ketika orang tersebut bisa apa? Ketika orang itu ketika di dunia pernah berteman dengan orang-orang yang sholat, pernah sholat bareng, pernah puasa bareng, karena sesungguhnya teman bukanlah yang mengajakmu untuk ayo kita tiktokan bareng. Jadi banyak ibu-ibu ya, teman itu bukan yang mengajak engkau untuk memamerkan auratnya. Teman bukanlah orang-orang yang membuat engkau melanggar apa-apa yang telah disyariatkan dalam Islam. Teman tidak mungkin akan mengajak engkau kepada perbuatan-perbuatan yang dimana engkau mengakui bahwasanya setan sebagai musuhmu, tapi engkau akan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Perbuatan apa? Perbuatan yang disukai oleh setan, yang dicintai oleh setan. Nah, majelis-majelis seperti ini, majelis-majelis yang menambah kekhawatiran di dalam hati agar tidak pernah merasa aman dan dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak daripada kita di luar majelis-majelis ilmu atau banyak daripada kita bertakwanya cuma di sini saja. Malam hari ini di sini bertakwa, di sini malam hari ini di tempat ini khusyuk. Nanti pulang dari sini hilang takwa kita. Pulang dari sini hilang khusyuknya kita. Pulang dari sini hilang adabnya kita orang. Pulang dari sini hilang akhlak kita orang.
Emang tempat bertakwa itu hanya di majelis ilmu? Emang tempatnya takwa itu cuma di masjid? Emang tempatnya takwa cuma di Mekah? Emang tempatnya takwa cuma di Madinah? Enggak. Ittaqullah aina ma kuntum. Bertakwalah Allah dimanapun engkau berada. Mau di ujung dunia mana engkau berada, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bumi kepunyaan Allah. Ini bumi miliknya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada tempat yang tahu untuk engkau berbuat dosa kepada Allah, berbuat salah kepada Allah. Ada orang bertanya kepada Ibrahim bin Adham, wahai Ibrahim bin Adham, apakah boleh aku berbuat dosa? Apakah boleh aku berbuat maksiat? Kata Ibrahim bin Adham, ya boleh kau berbuat dosa, boleh kau berbuat maksiat. Tapi sebelum kau berbuat dosa, sebelum kau berbuat maksiat, engkau ingat. Yang pertama, engkau tinggal di mana? Dijawab, aku tinggal di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau ingin berbuat dosa, kalau kau ingin bermaksiat nggak apa-apa, tapi cari tempat yang bukan milik Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada tempat di dunia ini yang bukan milik Allah Subhanahu wa taala? Nah, terus kata Ibrahim bin Adham yang kedua, ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu melihatmu. Maka apakah pantas engkau berbuat dosa di tempat yang dimana tempat itu miliknya Allah, kemudian Allah selalu melihat perbuatan dosa-dosa. Idza maqalani rabbi amastahyaita ta'sini wa tukhfi dhanbi an khalqihi wa bil isyani ta'jini. Idza maqalani rabbi, bagaimana jika kelak Tuhanku berkata kepadaku, amastahyaita ta'sini, tidakkah kau malu berbuat dosa kepadaku? Tidakkah kau malu berbuat salah kepadaku? Wa tukhfi dhanbi an khalqi, engkau tutupi dosa-dosamu di hadapan makhluk. Engkau tutupi dosa-dosamu, engkau tutupi dosa-dosamu di hadapan makhluk-makhluk, di hadapan makhluk-makhluknya Allah. Engkau tutupi dosa-dosa, kita tutupi dosa-dosa kita di hadapan makhluk. Dan dengan dosa-dosa yang kita tutupi itu, kelak kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Engkau punya malu kepada makhluk, tapi kau tidak punya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau punya malu kepada makhluk, tapi kau tidak punya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau takut kepada makhluk dan engkau tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ada beberapa percakapan anak dengan beberapa teman-teman yang mereka berkata, luar biasa AI sekarang itu cerdas, AI itu sekarang canggih, AI itu udah bisa nyanyi, udah bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Bagaimana pendapat antum? Bagaimana tanggapan antum? Anak bilang, anak tidak kagum dengan hal-hal yang seperti itu. Anak tidak kagum dengan kecerdasan AI, kecerdasan buatan. Tidak, anak tidak kagum. Anak selalu kagum kepada zat yang menciptakan otak-otak yang menciptakan AI. Siapa? Allah Subhanahu. Selain Allah, anak tidak kagum. Yang berilmu selain Allah adalah pencari ilmu. Yang tahu selain Allah itu hakikatnya adalah pencari dan tahu. Yang maha tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di balik prasangka-prasangka kita, di balik ketidaksukaan kita, di balik kebencian kita kepada suatu perkara yang menimpa kita, kita benci kepada hal tersebut. Hal yang menimpa kita itu kita benci, tetapi hal itu baik. Tanpa kita tahu, kita tak suka akan hal-hal yang menimpa kita. Kita anggap itu buruk, tapi Allah yang maha tahu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi hal-hal yang tidak kau sukai, bisa jadi hal-hal yang kau benci, itu baik bagimu. Dan bisa jadi hal-hal yang kau cintai, hal yang kau sukai, hal yang kau gandrungi, itu buruk bagimu. Allah yang maha tahu, sedangkan kita tidak tahu apa-apa. Kalian berbuat dosa, mau berbuat dosa nggak apa-apa, tapi cari tempat yang tidak dilihat. Apakah ada tempat yang tidak dilihat? Terus kamu mau berbuat dosa, kamu berbuat maksiat nggak apa-apa, tapi nanti apabila kematian telah datang kepadamu, maka tundalah kematian tersebut. Andaikan malaikat maut datang ingin mencabut nyawa, bilang, wahai malaikat, jangan dulu cabut nyawaku, biarkan aku belum bertaubat. Apakah bisa menunda datangnya kematian? Kamu berbuat dosa, kamu berbuat maksiat nggak apa-apa,
Tapi kelak ketika engkau akan dilempar oleh Zabaniyah ke neraka, maka sampaikan kepada Zabaniyah, wahai Zabaniyah, dan orang ke neraka. Apakah bisa engkau apakah bisa engkau meraih Zabaniyah agar tidak melemparmu ke dalam neraka? Jikalau engkau tahu, engkau tinggal di muka buminya Allah, engkau makan dari rezekinya Allah, apakah ada yang bisa memberikan rezeki kepadamu selain Allah? Siapa yang selama ini memberikanmu makan? Jawab, siapa? Allah. Siapa yang selama ini memberikanmu minum? Allah. Siapa yang selama ini memberikan kalian corona? Allah. Siapa yang selama ini memberikan kita perlindungan? Allah. Siapa yang selama ini memberikan kita rahmat? Allah. Dan apa yang menangis? Siapa yang selama ini memberikan kita kasih sayang? Allah. Kasih sayang yang menangis. Siapa yang memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup sampai sekarang agar selalu bisa berbuat baik, berbuat taat, berbuat patuh? Siapa? Allah. Siapa yang memberikan kepada kita kesempatan agar apa? Agar kalau kita punya salah, punya dosa, kita bisa bertobat kepada. Siapa yang memberikan kesempatan? Allah. Siapa yang melakukan pergantian antara siang dan malam? Allah. Agar Allah jadikan siang dan malam itu untuk kita beribadah kepada yang selalu ingat kepadanya. Bukan orang yang ingat ketika siang dan lupa ketika malam, atau sebaliknya orang yang ingat ketika malam dan lupa ketika siang. Tapi orang-orang yang ingat kepada Allah baik siang ataupun malam, orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, bersyukur kepada Allah, baik diberikan kesusahan atau dia diberikan kesenangan, baik ketika dia kaya atau ketika dia miskin, baik dia bahagia atau dia menderita. Apapun itu, mau dia bahagia, mau dia menderita, mau dia kaya, mau dia miskin, apapun itu, apabila seseorang tersebut di hatinya diletakkan cahaya-cahaya ilmu Allah Subhanahu wa taala, diletakkan cahaya-cahaya yang tidak akan masuk kecuali di tempat yang bersih, kecuali di tempat yang telah ditentukan oleh Allah agar sesuatu tersebut masuk di dalamnya, dan orang tersebut menjadi pemilik sesuatu yang mulia. Apa itu? Pemilik ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jangankan para pemilik ilmu yang pastinya telah dipilih oleh Allah, orang-orang yang wukuf di Arafah saja diceritakan ada satu orang soleh, beliau wukuf itu hampir 100 kali wukuf di padang Arafah. Nah, wukufnya beliau 30 kali wukuf di padang Arafah. Satu kali waktu beliau berkata, ya Allah, wukufku yang ke-30 ini, wukufku yang pertama ya Allah untuk menggugurkan kewajiban. Wukufku yang kedua aku hadiahkan untuk bapakku. Wukufku yang ketiga aku hadiahkan untuk ibu. Nah, terus sisanya yang 27 ini aku hadiahkan untuk orang-orang yang wukuf di Arafah. Kemudian tiba-tiba dia tertidur sesaat, dalam tidurnya terdengar suara, apakah engkau akan berbuat baik kepada yang maha baik? Apakah engkau akan berbuat dermawan kepada yang maha dermawan? Ketahuilah, aku telah mengampuni dosa-dosa orang yang wukuf di Arafah ratusan ribu tahun sebelum aku ciptakan Arafah. Telah mengampuni dosa-dosa orang yang berwukuf di Arafah. Orang yang haji, orang yang wukuf itu orang yang tidak Allah. Maka bagaimana dengan orang-orang yang hatinya diletakkan oleh Allah cahaya yang bisa mengetahui tata cara untuk haji kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa itu? Ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu dikatakan sesuatu yang tidak ada lebih mulia dari itu. Laisa syai'un a'azza min al-ilm. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia, lebih agung selain daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena yang sang pemilik ilmu tersebut menjadi orang-orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Bahkan Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk memuliakan sang para pemilik ilmu. Allah memerintahkan para rasulnya untuk memerintahkan kepada umatnya untuk berlaku mulia, berlaku berhati-hati terhadap para pemilik-pemilik ilmu. Akrimul ulama, Rasulullah, muliakanlah para ulama, agungkanlah para ulama, para pemilik ilmu. Fa'innahu minallah, karena beliau di sisi Allah adalah orang-orang yang mulia. Beliau di sisi Allah adalah golongan-golongan yang mulia. Bahkan di dalam kitab itu
Lanjutan daripada kemarin, yashfa'u yaumil qiyamah thalathatu, memberikan syafaat pada hari kiamat kelak 3 kelompok. Memberikan pada hari kiamat, memberikan syafaat pada hari kiamat kelak 3 kelompok, 3 golongan yang bisa memberikan syafaat pada hari kiamat. Hari yang dimana tidak berguna harta, hari yang dimana tidak berguna pangkat, hari yang dimana tidak berguna jabatan, hari yang dimana tidak berguna tahta, hari yang berguna, hari yang tidak berguna kekuasaan, hari yang dimana banyak sekali orang-orang yang ada hanyalah penyesalan, namun penyesalan tidak berguna pada hari yang dimana seluruh manusia akan dimintai bertanggung jawaban, sekecil apapun kebaikan dan sekecil apapun keburukan. Hari itu adalah hari yang dimana yang selamat adalah yang mendapatkan rahmat, yang selamat adalah yang mendapatkan syafaat. Nah, ada golongan-golongan yang memberikan syafaat. Para nabi, para rasul, mereka memberikan syafaat kepada umat ini. Dan bahkan para nabi, para rasul di akhirat, ya, mereka berbondong-bondong untuk meminta syafaat terbesar, syafaat termulia, syafaat teradil. Itu syafaat bagi Nabi Muhammad. Karena semua nabi, semua rasul itu memiliki doa khusus. Dan semua nabi dan rasul telah memakai doa khusus mereka selama mereka hidup di dunia, kecuali Nabi Muhammad. Doa khusus Nabi Muhammad disimpan baik-baik oleh Nabi Muhammad. Bahkan ketika Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah memberikan kabar dengan membawa 5 kain kafan. Kata Jibril, 5 kain kafan ini, yang satu untukmu wahai Muhammad, yang satu untuk Khadijah, yang satu untuk Ali, yang satu untuk Fatimah, yang satu untuk Hasan. Jibril datang bawa 5 kain kafan, yang satu untuk Muhammad, yang satu untuk Khadijah, yang satu untuk Ali, yang satu untuk Fatimah, yang satu untuk Hasan. Husain tidak ada kain kafan karena Husain mati syahid. Husain mati terbunuh, kepalanya akan terlepas dari jasad. Mendengar itu, anaknya yaitu Sayyidatuna Fatimah menangis. Kemudian Sayyidatuna Fatimah berkata, wahai ayah, bukankah setiap nabi, setiap rasul memiliki doa khusus? Berdoalah kepada Allah agar Allah merubah, agar Husain tidak wafat, tidak meninggal dalam keadaan yang begitu sadis seperti ini. Kita akan kepada Allah. Tapi apa jawab Rasulullah? Hai Fatimah, doa khususku ini tidak akan aku pakai di dunia, karena doa khususku ini akan aku pakai kepada akhirat untuk menolong seluruh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ditanyakan kepada Imam Ali bin Abi Thalib, ma'al ayat Al-Quran, ya Imam, ayat apa yang paling bisa diharapkan dalam Al-Quran? Dari semua ayat-ayat Al-Quran yang paling bisa diharapkan itu mana ayatnya? Dia jawab, ayat yang paling bisa diharapkan dalam Al-Quran adalah wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Sampai kapanpun Allah akan tetap memberikan apapun yang kau mau, apapun yang kau minta wahai Muhammad, sampai engkau ridha, sampai engkau puas. Allah tidak akan berhenti memberikan sampai Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad tidak akan ridha sebelum semua umatnya masuk ke dalam surga. Nabi Muhammad tidak akan puas sebelum semua umatnya tidak ada yang masuk ke dalam neraka. Nabi Muhammad tidak akan pernah ridha, tidak akan pernah puas sebelum semua umatnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka syafaat dari para nabi, para rasul memberikan syafaat. Teman-teman yang baik memberikan syafaat. Kemudian Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada para pembaca-pembacanya. Dari dunia membaca Al-Quran, Al-Quran itu kelak di akhirat akan menjadi syafaat. Al-Quran menjadi syafaat bagi pendengarnya, menjadi syafaat bagi penghafalnya, menjadi syafaat bagi orang-orang yang mengamalkan isi-isi yang ada dalam Al-Quran. Di sini dikatakan ya semua yang kiamat
Ya, yang bisa memberi kecapat ya pada hari kiamat tiga kelompok, tiga golongan. Al-Anbiya yang pertama adalah para nabi. Summal ulama, kemudian para ulama. Summa syuhada, kemudian para syuhada, para yang syahid. Fa'adham bimartabatin yanaluhu syahadah. Ma'ana wala syahadah. Maka sungguh begitu mulia dan begitu agung martabat, derajat, kedudukan orang-orang yang berilmu yang Rasulullah letakkan derajatnya setelah para nabi. Bukan syuhada dulu baru para nabi, kemudian para ulama. Karena apa? Karena di akhirat ketika ditimbang loh, kenapa ulama posisi kedua, syuhada posisi ketiga? Berarti ulama derajatnya lebih mulia daripada syuhada. Sampai kelak di akhirat ketika yuzan ditimbang